misalnya tetap terbatas. Ini dia. Ya. Sepanjang melekat kepada makhluk, ya. Sepanjang melekat kepada makhluk, maka sifatnya terbatas. Nah, keterbatasan ini sesungguhnya adalah satu, untuk menetapkan bahwa kita ini makhluk. Ya. Kedua, membangun kesadaran bahwa ada ketundukan kepatuhan untuk selalu meminta kepada yang tak punya batas, yaitu Khaliq. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyebut dirinya dengan Khaliq, ya. Inni Khaliq, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni Khaliq. Ada di Quran surah ke-15 ayat 28. Ya. Ini yang menjadikan semua pengetahuan-pengetahuan yang melekat pada makhluk tidak akan pernah bisa dipisahkan ketergantungannya kepada Khaliq, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan selalu ditemukan orang yang lebih dari sebelumnya, lebih dibandingkan yang lain, dan hikmahnya saling mengisi. Allah tebarkan di tempat A, di sosok A, sosok B, sosok C, untuk saling melengkapi dan membangun kesadaran bahwa iya, yang memang tak terbatas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini kita tanamkan lebih awal dalam diri kita saat mulai menuntut ilmu atau sudah menjadi seorang pengajar, baik itu pengajar dalam konteks keilmuan umum misalnya, ataupun juga dalam konteks keilmuan agama, bergelarkah ustadzkah misalnya, kiaikah atau habibkah dan sebagainya, pun demikian, bergelarkah masterkah misalnya, atau doktorkah misalnya, atau profesorkah, tetap semua gelar yang melekat itu tidak akan menghentikan status kita sebagai makhluk yang memiliki pengetahuan terbatas. Jadi jangan sampai gelar yang disematkan, ya, kepada si fulan atau sementara kalangan itu, ya, meninggikan keadaan hati seseorang untuk menyimpulkan bahwa dia yang paling mengetahui segalanya. Itu bencana pertama yang bisa menghambat orang lain mendapatkan pengetahuan lebih, ya, sekaligus juga mencegah orang lain untuk bertindak dengan benar, dan itu besar nilai kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau kita tarik bahkan dalam pengetahuan keagamaan bahkan, ya, maka sangat dianjurkan satu alim, orang yang mengetahui dengan alim dan lain, para ulama, untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling merekomendasikan. Bahkan kita dengar kisah-kisah di masa lalu, saking bijaknya para ulama, bahkan dalam konteks ini memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggikan kolega-kolega ulama yang lainnya. Betapa Imam Malik rahimahullah memuji Imam Asy-Syafi'i karena ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Pujian kepada hamba itu bukan untuk hambanya, tapi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menitipkan kelebihan kepadanya, sehingga mengajak kemudian kepada khalayak ramai untuk mengambil ilmu darinya, karena titipan dari Allah sejatinya demikian. Jadi para ulama itu kalau memuji bukan makhluknya, ya, karena dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan dididik para ulama itu supaya tidak orang-orang fanatik kepada dirinya atau menyimpulkan dia yang paling benar, sehingga nanti ketika dia terbatas pada pengetahuannya dan tidak mampu memberikan solusi, dia tidak bisa memberikan arahan kemana itu harus disimpulkan, kemana umat diberikan tuntunan, dan itu akan celaka, ya. Ketika tidak punya tuntunan yang baik, tidak punya tuntunan yang benar, memaksakan untuk menyampaikan sesuatu, dan itu mencelakakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhallu fa'dhallu, ya, kemungkinan dia bisa salah dan umat pun bisa tersesat. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya kemudian juga hal yang sama, memberikan rekomendasi, memberikan satu pujian kepada Imam Ahmad bin Hanbal misalnya rahimahullah, dalam akhlak, dalam kehidupannya plus dengan hafalannya. Pun demikian dengan para imam-imam yang lainnya, sejatinya adalah mereka telah mempraktekkan apa yang Allah tanamkan lewat kisah malaikat itu, bahwa selalu ada keterbatasan, dan di balik keterbatasan ini adalah ujian kepatuhan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.